Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Cold Eyes. Film ini menceritakan bagaimana tim pengintai kepolisian akan berhadapan sekelompok pencuri yang dipimpin oleh seorang pria yang jenius karena dapat memperhitungkan semua gerakan pencuriannya dengan waktu yang bisa dirinya perhitungkan. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang wanita dengan nama panggilan Babi Imut. Ya, kalian gak salah dengar, Babi Imut. Nanti kita akan ceritakan bagaimana wanita tersebut mendapatkan nama panggilannya. Babi Imut sedang mengawasi serta membuntuti targetnya yang menggunakan kacamata. Saat yang bersamaan, ada pria asing yang tidak sengaja menyenggol Babi Imut kala itu. Kemudian, Babi Imut sempat mengikuti target pria berkacamata hingga jalanan. Meskipun pria tersebut berbalik karena menyadari bahwa ada yang mengikutinya, sedangkan di sisi lain pria misterius sebelumnya memiliki nama panggilan Shadow. Shadow menuju ke sebuah gedung dan untuk mengelabui CCTV. Shadow memanfaatkan cahaya matahari yang membuat silau CCTV tersebut. Kemudian, Shadow berhasil memasang sebuah alat peledak pada salah satu mobil yang berada di sana. Kembali lagi, setelah sempat kehilangan target, Babi Imut berhasil kembali membuntuti targetnya yang terus berjalan sambil menelpon temannya. Bahkan mengikutinya sampai ke sebuah restoran makanan cepat saji. Di sisi lain, Shadow telah berada di rooftop sebuah gedung sambil mengeluarkan alat penyadap radio miliknya untuk memberikan instruksi kepada anak buahnya. Sekilas memperlihatkan anak kelompok pencuri sedang bersiap-siap menunggu arahan dari Shadow. Selain itu, rekannya yang berbadan besar bernama Gendut bertugas untuk melakukan pengalihan jika nantinya akan terjadi hambatan ketika pengajaran dilakukan. Kemudian, tanda perampokan akan segera dilakukan ketika bom yang telah dipasang oleh Shadow meledak, sehingga membuat polisi setempat serta pemadam kebakaran akan terfokus kepada ledakan tersebut. Selama pemadam dan polisi setempat memadamkan serta mengamankan ledakan tersebut, itu menjadi waktu di mana Shadow melakukan operasi pencurian. Ada yang menarik karena pencurian yang dilakukan oleh Shadow dan tim semuanya penuh dengan perhitungan. Ketika pencurian berlangsung, padahal Shadow sudah menentukan pemindahan hasil curian harus dilakukan dengan beberapa menit. Akan tetapi ada satu pencuri yang kalap ketika melihat uang yang sangat banyak, sehingga pencuri tersebut hampir menjadi sebuah hambatan bagi tim ketika akan melakukan pelarian. Berlanjut ketika para pencuri melakukan pelarian, para polisi setempat sudah mendapatkan sinyal bahwa terjadi pencurian membuat tim Shadow harus bergegas kabur dari TKP. Ketika Shadow melihat timnya akan terkejar oleh pihak kepolisian, disinilah Gendut bertugas untuk menahan semua mobil polisi dengan memalangkan truk di tengah jalan, sehingga semua mobil polisi berhasil tertahan dan membuat anak buah Shadow berhasil melarikan diri. Setelah itu, Gendut melarikan diri dari sana dengan menutup wajahnya. Di sisi lain, Babi Imut mengikuti targetnya sampai ke restoran cepat saji. Akan tetapi saat itu Babi Imut didatangi oleh targetnya yang ternyata itu adalah seorang pimpinan tim pengintai kepolisian yang memiliki nama samaran Elang. Ternyata pengintai yang dilakukan oleh Babi Imut menjadi salah satu tes yang diberikan oleh Elang. Saat itu, Babi Imut memberikan hasil pengintaian kepada Elang dengan detailnya. Akan tetapi di sini Babi Imut memiliki kebiasaan yakni selalu jarinya tidak bisa diam ketika Babi Imut sedang berpikir. Kemudian setelah penjelasan yang diberikan oleh Babi Imut, Elang memberikan hasil tes di sebuah potongan kertas buku telepon yang sebelumnya Elang tulis. Dan Babi Imut berhasil mengambil potongan kertas tersebut. Setelah itu Elang mendapatkan laporan bahwa terjadi pencurian sehingga ia bergegas ke markas untuk melakukan olah TKP melalui CCTV. Elang mendapatkan sebuah temuan karena Gendut sempat terlihat pada CCTV jalanan.
Di sisi lain, Shadow melakukan evaluasi kepada timnya karena salah satu anak buahnya melakukan sebuah kesalahan karena membahayakan tim. Tanpa tanggung-tanggung, Shadow menyiksanya sampai-sampai orang tersebut hampir dijemput oleh malaikat maut. Hal tersebut dilakukan karena agar seluruh anak buahnya tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Setelah itu Shadow menemui atasannya yang bernama Kim. Kim adalah seseorang yang selalu memberikan pekerjaan apa yang harus digarap oleh Shadow, atau dapat dikatakan atasannya Shadow. Selain melaporkan hasil kerjanya, Shadow harus merasakan telinga panas karena dimarahi karena kesalahan anak buahnya. Selain itu, Kim memberikan pekerjaan kepada Shadow untuk mencuri sebuah dokumen penting. Di sisi lain, Elang mendapatkan petunjuk dari gendut yang mereka temukan di CCTV dan Elang memberikan nama panggilannya Kudanil. Setelah itu Babi Imut telah dipanggil oleh Elang untuk menemui atasannya yang bernama Lee. Padahal di sini Babi Imut sudah memberikan nama sandinya yakni Rusa Kutub. Akan tetapi tim kebun binatang malah menamainya Babi Imut. Menariknya mereka semua memiliki markas di sebuah mall. Di sana semua tim memiliki nama panggilan pula. Mereka bernama Kukang, Monyet, Tikus Tanah, Ular Berbisa, Burung Beo, Burung Unta, dan Tupai. Saat itu Tupai datang terlambat. Kemudian scene berganti, semua tim bersiap untuk melakukan pengintaian agar mendapatkan petunjuk dari Kudanil. Orang yang pertama melakukan kontak dengan Babi Imut adalah Tupai. Kemudian semua tim bersiap untuk pergi di lapangan, sedangkan Lee sudah bersiap di markas dengan tim yang sudah di depan komputer, serta CCTV kota yang terlihat di layar yang cukup lebar. Ketika di lapangan, Babi Imut hanya di dalam mobil menemani Elang. Pengintaian di hari tersebut cukup melelahkan karena semua tim belum menemukan tanda-tanda di mana keberadaan Kudanil. Kemudian scene berganti. Scene memperlihatkan bagaimana Shadow yang masuk ke dalam supermarket bernama National Foods. Ternyata di dalam sana ada ruangan rahasia di mana Shadow selalu mempersiapkan segalanya dalam pencurian yang Shadow lakukan. Kembali lagi, Babi Imut melihat ada satu orang yang mencurigakan, sehingga Tupai melakukan aksinya untuk mengecek apakah itu Kudanil atau bukan. Di sisi lain, Shadow dan tim mulai kembali melakukan misi pencuriannya. Pada saat itu Shadow seperti biasa diam di rooftop gedung tinggi untuk mengamati sekitar. Akan tetapi di seberang ada pria yang menyorotnya menggunakan kamera. Tanpa pikir panjang, Shadow langsung mendatangi untuk menghabisi pria tersebut. Kembali lagi, Babi Imut sempat dimarahi oleh Elang karena membuat sebuah gerakan tambahan karena menolong seseorang yang sedang dihajar oleh para preman. Karena hal tersebut menyalahi prinsip sebagai pengintai. Scene berpindah, setelah Shadow berhasil melakukan aksinya, ia langsung mendatangi Kim untuk memberitahu bahwa Shadow ingin pensiun. Akan tetapi, Kim meminta untuk Shadow melakukan pekerjaan terakhirnya. Ternyata Shadow tidak mudah untuk anak buahnya pergi begitu saja. Alhasil ketika di parkiran mobil, Shadow sempat diserang oleh anak buah Kim. Akan tetapi Shadow berhasil mengalahkan pria tersebut dan kembali lagi kepada Kim dengan wajah marah dan mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan terakhirnya. Setelah itu, scene memperlihatkan tim Elang terus mencari keberadaan Kudanil. Di sini Babi Imut mulai mengeluarkan potensinya untuk dengan menjelaskan bagaimana di 2 minggu terakhir Kudanil selalu berhasil mengelabui tim. Sehingga besar kemungkinan Kudanil berada di daerah yang minim dengan CCTV. Malam pun tiba, di sini Babi Imut yang mencoba memimpin tim dengan memberikan saran mempertimbangkan kepada Elang. Alhasil saat ini Babi Imut mulai bergerak di lapangan bersama dengan yang lainnya. Tak lama kemudian Babi Imut mulai mendapatkan gerak-gerik dari Kudanil. Bergegas semua tim pun mencoba mengkonfirmasi apakah itu Kudanil atau bukan. Setelah itu kedua burung gagal mengkonfirmasi wajah Kudanil karena ada hambatan yang terjadi. Sehingga saat itu Tupai berhasil mengkonfirmasi wajah Kudanil dengan menyamar sebagai petugas minimarket.
Berlanjut, babi imut berhasil mendapatkan lokasi di mana Ku Daniel tinggal, sehingga Tupai melanjutkan pekerjaannya dengan cara memasang kamera tersembunyi di apartemen tersebut. Scene berganti, sekilas memperlihatkan anak buah Shadow yang mendapatkan tanda bahwa pekerjaan terakhir akan dilakukan. Pesan tersebut ditulis di sebuah kertas sudoku. Setelah itu, Elang dan Lee melakukan olah TKP di tempat pembunuhan yang dilakukan oleh Shadow. Elang mendapatkan sebuah petunjuk bahwa Shadow selalu berdiam diri di rooftop gedung. Selain itu, babi imut bertugas untuk mengambil sampah milik Ku Daniel. Alhasil babi imut dan elang mendapatkan sebuah petunjuk lagi, yakni sebuah kertas sudoku. Sehingga tim yang lain mulai memecahkan teka-teki tersebut sehingga mendapatkan sebuah jawaban, yang ternyata itu adalah alamat IP sebuah perusahaan saham. Scene berganti, Ku Daniel mulai diawasi oleh tim. Alhasil, tim mendapatkan sebuah lokasi di mana Ku Daniel dan rekannya berkumpul untuk membicarakan pencurian yang akan dilakukan oleh mereka. Tidak hanya itu, pencuri yang lain mulai terlihat batang hidungnya. Tupai yang bergerak di garis depan berhasil merekam semua perencanaan yang sedang dilakukan oleh para pencuri. Selain itu, tim kebun binatang mendapatkan petunjuk lain karena pimpinan mereka berkomunikasi melalui HP, sehingga tim kebun binatang mencoba untuk menemukan lokasi di mana Shadow berada. Ketika Shadow berjalan, dirinya tersadar bahwa ada orang yang sedang mengawasinya hanya dengan melihat seorang wanita yang masuk ke dalam taksi dan mengganti tampilannya. Babi imut dan elang bertugas untuk mengejar Shadow. Bahkan elang sempat melihat Shadow yang sedang berjalan. Ketika Shadow sudah berada di rooftop, dirinya tersadar bahwa misi pencuriannya sudah diketahui oleh pihak kepolisian, sehingga memberikan tanda kepada anak buahnya untuk menghentikan dan membatalkan misi pencurian. Sehingga mulailah pengejaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada anak buah Shadow. Selain itu, babi imut dan elang bertugas untuk mengejar di antara dua gedung yang tinggi. Dan elanglah yang berhasil menemukan tanda keberadaan Shadow meskipun Shadow sudah tidak ada di sana. Berlanjut, pengejaran dilakukan oleh babi imut dan elang. Setelah sampai kepada sebuah jembatan di Sungai Han, babi imut mendapatkan ada 3 orang yang sedang menelpon ketika disengaja ditelepon oleh tim kebun binatang yang berada di markas. Menariknya kalau itu Shadow berhasil mengelabui dengan cara mengeluarkan baterai dari ponselnya karena secara tidak langsung Shadow telah menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Pengejaran pun terus dikawal sampai elang menyadari ada salah satu pria yang sangat mirip ketika TKP dan pria tersebut adalah Shadow. Babi imut mencoba untuk tetap mengejarnya, akan tetapi terhalang oleh jalanan yang cukup macet sehingga Tupai yang mengambil alih pada saat itu. Ketika Tupai akan menghentikan Shadow dan menanyakan identitasnya, sudah barang tentu Shadow sudah menyadari bahwa Tupai adalah pengintai. Tak berlangsung lama, babi imut melihat dari seberang bahwa Tupai telah tumbang. Dengan penuh kekhawatiran akan keselamatan Tupai, babi hutan bergegas menyeberang jalan untuk membantu Tupai. Di sana babi imut merasakan ketakutan dan dilematis antara mengejar Shadow atau menemani Tupai. Babi imut terus memegangi leher dan perut Tupai yang sudah ditusuk oleh Shadow. Namun pada akhirnya Shadow berhasil melarikan diri. Dan akhirnya Tupai dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya nyawa Tupai tidak tertolong pada saat itu. Scene berganti, Shadow menelpon Kim untuk memberitahunya bahwa ada sesuatu hal yang harus ia selesaikan. Ternyata Shadow berniat menghabisi seluruh anak buah Kim pada saat itu. Termasuk Shadow berhasil menghabisi Kim. Hal tersebut dilakukan karena Shadow ingin pensiun dari dunia persilatan. Kembali lagi, peristiwa atas gugurnya Tupai membuat Elang merasa bersalah dan mengajukan pengunduran dirinya kepada Lee.
Di sisi lain, babi imut merasakan kesedihan akan kepergian tupai. Akan tetapi, babi imut di sini mendapatkan sebuah petunjuk ketika melakukan kilas balik saat tes masuk tim pengintai saat di kereta. Babi imut mengingat dengan detail kejadian saat itu dan berhasil menemukan petunjuk bahwa Shadow pernah berada di sana dengan membawa sebuah brosur National Food dengan asumsi bahwa itu adalah markas di mana Shadow berada. Kemudian babi imut memastikan kembali apakah asumsi itu benar atau tidak. Sesampainya di National Food, babi imut berhasil menemukan keberadaan Shadow dan langsung melaporkannya kepada Elang. Elang yang kebetulan saat itu berada di mobil andalannya langsung melaporkan kepada Lee sehingga Lee mulai membuka kembali kebun binatang di markasnya untuk membantu Elang dalam menangkap Shadow. Sayangnya di sini babi imut hampir ketahuan oleh Shadow yang mendatangi dirinya. Pintarnya Shadow memberikan gerak-gerik bahwa dirinya tidak menyadari hal tersebut, bahkan membuat babi imut tidak sadar bahwa dirinya sudah ketahuan. Setelah itu Shadow sempat membawa pisau di piring. Tak lama kemudian Elang berhasil datang tepat waktu untuk mengejar Bayak. Sayangnya pengejaran tersebut membuat Elang pun harus terluka pada bagian perut dan leher. Beruntungnya Elang menyimpan sebuah buku di jaketnya sehingga membantu menahan tusukan pisau dari Shadow. Setelah itu babi imutlah yang kembali mengejar Shadow sambil dibantu oleh Lee yang berada di markas. Selain itu, Elang yang terluka mencoba mempelajari denah kereta bawah tanah. Karena terakhir kali Shadow hilang dari pantauan CCTV kereta bawah tanah. Kemudian ketika babi imut terus mengejar Shadow, sayangnya babi imut harus tertangkap. Tidak kalah pintarnya, babi imut melakukan sebuah gerakan dengan memanfaatkan kereta yang melintas karena mengetahui bahwa Shadow pasti akan mencoba untuk menyeberang. Berlanjut, Shadow pun telah berhasil keluar dari kejaran kepolisian serta babi imut. Akan tetapi ketika di ujung terowongan, Shadow berhasil dihadang oleh Elang. Padahal saat itu kereta di belakang Elang sedang melaju kencang. Terjadi baku tembak di antara mereka berdua. Begitupun Elang mengatakan bahwa selama dirinya bertugas, Elang tidak pernah menghabisi targetnya. Akan tetapi berbeda kali ini, Elang berhasil memenangkan baku tembak tersebut dan membuat Shadow tewas di tempat dan kereta yang melaju cepat ternyata bergerak ke rel yang lain. Ternyata Elang sudah memperhitungkan hal tersebut. Kemudian, scene berganti. Tim kebun binatang telah menggunakan seragam kepolisian yang sudah lama tidak digunakan untuk pergi ke makam tupai. Karena bagi seorang pengintai, seragam tersebut hanya digunakan ketika ada pemakaman dan bebas masa tugas. Dan kemudian, scene terakhir, misi pengejaran yang dilakukan oleh tim pengintai ternyata tidak sampai di situ. Ternyata mereka telah berhasil menemukan atasan Shadow yang sebenarnya. Babi imut berhasil mengkonfirmasi orang tersebut. Bahkan di sini, babi imut sudah mengganti nama panggilannya dengan Rusa Kutub. Dan film pun tamat.